teman-teman. Mohon maaf, device saya agak error, tapi alhamdulillah ya bisa di recover. Baik, saudara sekalian, alhamdulillah kita hadir lagi di pertemuan yang sempat tertunda. Biasanya setiap tanggal 1 ya untuk alumni bisnis coaching dan alumni produk digital. Untuk pembinaan pada kesempatan kali ini nanti kita ada diskusi ya, kita jadikan satu aja. Nanti boleh silakan ditanyakan. Terus kemudian teman-teman sekalian, eh, ada beberapa hal yang memang harus kita kuasai ya ketika kita menjual produk, baik itu produk spesifik maupun itu produk digital. Ya. Jadi kita kita acuannya adalah kita bisa menjual produk spesifik ataupun produk digital. Biasanya pembinaan saya ini terkait dengan penjualan. Ya. Baik, yang sudah hadir langsung aja komen ya. Bisa chat saya di kolom komentar. Dari kota mana aja nih? Saya sapa-sapa dulu deh biar mantap nih. Kali ini kita praktek nganu ya, praktek membuat membuat apa ya, penjualan ya istilahnya ya. Baik, ada Pak Koko. Selamat malam Pak Koko. Ya, aduh. Ada Nov Mulia Duri. Waduh, Assalamualaikum. Ya, Pak Muhammad Fauzi. Assalamualaikum Pak Muhammad Fauzi. Ya, ini ada Pak siapa lagi ya? Pak Purwanto. Ya, ada Pak Pris. Pak Pris Prianto. Aduh. Selamat malam semuanya. Semoga puasanya lancar ya. Semoga puasanya lancar. Semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik teman-teman, kita akan praktek. Saya akan praktekkan untuk Anda ya bagaimana kita bisa menjual ya, bagaimana kita bisa menjual. Karena penjualan ini adalah hal yang penjualan ini adalah hal yang seringkali rekan-rekan sekalian, aduh ini siapa nih? Penjualan itu adalah hal yang seringkali teman-teman sekalian merasa kesulitan. Saya benar apa salah nih? Teman-teman sulit menjual nggak? Silakan komen dulu deh. Benar nggak kalau teman-teman sulit menjual? Silakan komen, komen, komen. Betul nggak? Menjual itu adalah hal yang sulit. Setelah 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 saya sampaikan ini, mudah-mudahan nanti tidak sulit lagi menjual. Kadang kendala ya, betul ya. Betul banget, betul sulit. Oke. Bagi saya menjual tidak pernah sulit, gitu. Bagi saya, insya Allah menjual tidak pernah sulit. Maka ini saya akan bagikan pada Anda eh, apapun yang sedang kita jual. Ya. Kalau Anda adalah penjual yang tahu caranya, Anda penjual yang ini nanti nggak akan kebanyakan alasan, Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, nggak akan kebanyakan alasan karena ada banyak sekali teori-teori penjualan, tetapi saya berhasil menyimpulkan dan saya terapkan dalam beberapa tahun bahwa menjual itu tidak sulit. Sulitnya itu kenapa? Sulitnya itu karena Anda berusaha merayu, membujuk orang yang memang dasarnya nggak mau beli. Hmm. Anda merayu orang yang dasarnya nggak mau beli. Orang kalau secara basically dia nggak mau beli, Anda rayu seperti apapun, capek. Betul nggak? Betul nggak? Mas, gimana caranya meyakinkan orang? Kenapa diyakinkan? Orang kalau dasarnya pengen pengen beli ya beli aja. Gitu. Jadi mindsetnya yang harus kita perbaiki. Mindset menjual itu adalah menemukan pembeli. Menemukan. Menemukan. Sekali lagi ya, menemukan. Bukan merayu. Bukan membujuk, bukan ngakali, ngapusi, tidak, tapi menemukan. Apalagi ini produknya spesifik. E-book Anda juga kalau yang punya e-book, e-booknya juga e-book yang solusi kan, solutif kan, e-book solutif ya, e-book solutif. Jadi menjualnya itu gampang. Nah, sekarang saya akan coba praktekkan seperti biasa. Saya akan pakai ChatGPT ya. Saya akan pakai ChatGPT ini. Nah, saya buka dulu ChatGPT saya. Ya. Saya akan buka dulu ChatGPT saya. Saya masukkan dulu ke desktop sini. Biar nanti teman-teman bisa memanfaatkan. Sekarang itu gampang kok, Bapak Ibu. Gampang sekali. Insya Allah gampang. Eh, kita akan praktekin dulu. Wait.
Misalnya nih, yang saya jual kali ini adalah, ya, bentar, bentar. Nih, misalnya saya mau jual sampo kucing. Nah, ini sampo kucing. Nah, ini sampo kucingnya. Misalnya saya jualan sampo kucing. Caranya gimana? Nah ini, Mas Ali saya sudah punya produk tapi nggak tahu cara jualnya. Saya praktekin ya. Bagaimana merancang dari satu produk ini. Caranya gini, pakai HP, samponya difoto. Ya, foto aja. Misalnya, misalnya ini tak foto. Ya, Anda kalau mulai dari sini, e-book pun sama. Nanti e-booknya masukin ke ChatGPT ya. Ini saya foto nih, misalnya saya foto. Saya foto beberapa kali. Oke, ya. Saya foto beberapa kali, terus kemudian coba saya akan kirim ke WA saya. Saya akan kirim ke WA saya, bentar. Habis saya foto, oke. Nah, ada beberapa tools, saya akan buka ya. Nah, sudah lihat layar saya ya. Oke, ini ada foto. Saya download dulu fotonya. Hmm. Fotonya saya download dulu, unduh. Ini fotonya saya download dulu, unduh. Oke. Nah, sampai sini kita masukkan ke ChatGPT. Sudah lihat ChatGPT saya? Anda sudah lihat ChatGPT saya? Oke. Nah, sekarang ini produk akan saya upload ke sini, ChatGPT. Ambil downloadannya tadi, satu, dua, oke. Nah, bagaimana menggunakan ChatGPT ini? Ya, kita upload dulu produknya, terus kemudian eh, yang pertama, yang pertama kita akan membuat sebelum kita bikin gambar iklannya, kita akan bikin apa namanya? Kita akan bikin satu pemahaman dulu, produk knowledge-nya dulu, ya. Nah, misalnya di sini saya mau ketik aja. Ini sengaja saya ketik ya supaya teman-teman apa namanya mudah mengikutinya ya. Ini gambar produk baru saya. Tolong dipelajari misalnya. Jadi kita bisa lihat ChatGPT bagaimana cara dia bekerja. Kita upload aja produknya. Terus siap Mas Arli, saya pelajari sisi branding, positioning, visual, marketingnya ya. Animal Sampo ya. Saya nggak ngasih keterangan apapun nih. Nah, kunci utama kucing, anjing langsung jelas target marketnya, warna dominan, analisis branding, langsung targetnya jelas, segala macam. Oh, kelebihannya segala macam ya. Nah, dia bicara sebagai brand strategi, nama terlalu generik, animal sampo sangat umum misalnya. Dia bisa ngasih saran-saran. Ya. Nah, belum ada unik mekanisme anti kutu, anti bau, anti jamur, pH balance, herbal. Oke. Sekarang masih generic sampo. Oke, ya dia kasih kekurangannya. Nah, produk ini mau market murah, market premium grooming. Oke. Nah, dia tanya kan, aku mau jadi produk ini market murah. Ya, oke, market murah. Misalnya saya mau ini yang murah. Nah, enter aja. Jadi ChatGPT itu sometimes kita ngupload foto aja. Sekarang ChatGPT itu sangat canggih-canggih banget ya, sangat canggih sekali. Jadi ketika seperti ini, dia akan langsung memberikan ide-ide. Ya, oke kalau gitu target market murah berarti kita main di cepat laku, harga bersahabat, visual lucu, impulse buying, repeat order karena habis cepat gitu ya. Nah,
Mainkan positioning, bersih, wangi, murah, aman. Misalnya nih ya. Oke, strategi harga. Harga 3 botol 29.000, 5 botol 45.000. Target jual 10.000 sampai 18.000. Oke. Kita mau jual berapa nih? Saya mau jual di harga, saya mau jual harga 16.000. Nah, saya mau jual harga 16. Kenapa? Karena itu HPP-nya 4.000. Oke, tak jual di harga 16.000. Oke, saya mau jual di harga 16.000. Nah, buatkan pain point-nya dan kelebihannya. Oke, saya mau minta pain point dan kelebihannya. Begini cara saya menjual. Oke, dia akan explore banyak sekali ya. Nah, kemudian kemudian terus 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 dia akan mencoba memahami ya terus menerus. Jadi eh, ChatGPT ini sedang membantu saya berpikir dan semua analisa itu ada di dia, bukan di kepala saya. Sangat meringankan bagaimana kita membuat apa istilahnya iklan nantinya ya. Nah, seperti ini terus biarin aja. Ini sampai sampai chatnya panjang ya, sampai chatnya panjang. Sampai chatnya panjang, semakin panjang chatnya, itu dia akan memikirkan gitu ya. Dia akan memikirkan. Nah, yang pertama saya akan mau bikin poster, oke? Saya mau bikin poster di Gemini, gitu ya. Buatkan prompt-nya. Ya, saya sedang bikin prompt. Saya bikin prompt di sini. Oke, ini prompt-nya kita dibuatin. Mantap enggak? Komen dulu dong. Mantap enggak? Ini prompt-nya dibikinin nih. Nah, prompt-nya dibikinin, terus saya sambil buka Gemini. Saya sambil cepet aja ya, ini sampai nge-lag nih apa namanya? Ini saya nih. Saya buka di sini Gemini. Ya, saya buka Gemininya. Nanti kita bikin di image generatornya, ya create image pakai Gemini ya. Terus mana tadi? Nah, ini saya tutup dulu biar nggak bikin berat. Dia kalau share screen, nganu saya panas ini. Ah, device saya cepat panas. Wait, 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 wait. Mudah-mudahan nanti kalau gini teman-teman, kalau ini seandainya nanti tayangannya stop ya, tayangannya stop, mungkin saya harus restart. Nanti saya akan keluar dulu terus masuk lagi. Tapi ini saya lanjutkan dulu selama masih bisa jalan. Ini panjang banget ya. Wah. Nah ini saya copy dulu. Saya copy, saya ambil Gemininya, saya upload gambarnya. Ya, saya upload gambarnya yang tadi, gambar yang saya foto tadi, saya upload dua-duanya. Oke. Terus promnya saya paste di sini. Promnya saya paste. Udah. Terus kemudian saya coba generate image-nya. Wait. Oke, kita biarkan dulu. Nah, nih, dia langsung bikin. Sampo hewan hemat cuma 16K. Waduh. Menarik enggak? Cukup oke? Cukup oke? Jangan ditanya kenapa analisisnya nggak di Gemini sekalian. Wes, coba aja, coba aja ya. Nanti Anda kan ya. Tulisannya Cibo, sampo hewan hemat cuma 16K. Tipe nih. Mana tipenya? Bersih, wangi, cocok. Oh, ini kucing ya, anjing dan kuting. Oke, ramah kantong tulisannya masih anu. Oke. eh, kita bisa buat tanpa tulisan misalnya. Misalnya gini. Nah, kalau kita mau bikin visual yang lebih oke, misalnya, eh, saya bilang ChatGPT. Mana ChatGPT saya? Nah, ini saya bilang di sini. eh, saya mau
ide visual yang lebih menggigit, lebih tajam, dan menarik perhatian sehingga stop scrolling. Ya, oke. Contoh kucing yang menggigit samponya, ya, atau kucing sedang keramas. Fokus di kucing aja, buatkan 20 ide yang berbeda beserta promptnya. Oke, oke, kita kasih contoh ya. Kucing gigit sampo botol. Nah, seperti ini. Ini coba kalau saya copy, kita ambil ke Gemini. Coba kalau saya paste di sini bagaimana? Nah, ini ya. Oh, ini karena sampo botolnya apa namanya? Sampo botolnya itu tidak diberikan. Nah, coba saya upload lagi dua sampo botolnya ini. Terus kemudian saya paste ulang. Nanti ada rekamannya Mas Arli ada. Ya, sambil dia mikir, kita lihat hasil generate-nya pakai ChatGPT, dia akan membuat ya kucing sick motion, air berhamburan, close up wajah kucing berbusa. Oke, ini bagus nih kayaknya nih. Ini boleh saya copy nih. Oke. Hmm. Wah, ini jadi. Ah, dah. Oke. Bagus nggak gambarnya? Bagus nggak gambarnya? Nanti tinggal dikasih tulisan ya. Kalau tulisannya sering typo, kita bisa pakai Canva untuk bikin tulisannya. Oke, kita bisa bikin ini lagi nih. Nah, jadi di apa namanya? Dibikin aja tuh semuanya tuh. Konten-kontennya dibuat dulu. Dan kalau kita pakai VO3 atau kita pakai Sora atau pakai apa segala macam ya. Nah, ini. Oke. Nah, kita bikin lagi yang lainnya. Kita bikin lagi yang lainnya close up wajah kucing berbusa. Kucing duduk di ember busa. Oke. Ini nggak ada gambar samponya nih. Tapi coba kalau ini Anda bikin status, Anda upload di Instagram, secara terus-menerus gitu ya, itu nanti akan memancing traffic. Ya, akan memancing traffic. Nah, ini nih, kena nih. Bagus nggak? Bagus nggak teman-teman? Cukup oke? Cukup oke, tinggal ditambahkan gambar produknya. Oke? Nah, ini kalau untuk sampo kucing, ya kita dengan membuat gambar. Bisa bikin berapa? Teman-teman kalau sehari bikin 3 gambar, mau nggak untuk semua produknya? Sehari bikin 3 gambar. Ya, bikin 3 gambar untuk produknya. Terus kemudian dibuat di apa namanya? Dipasang di status. Pasang di status, dipasang di Instagram, ya seperti itu. Hmm. Nah, upload di Instagram terus-menerus sebagai post reel atau lainnya kah? Yang mengundang traffic banyak itu Reels. Ya. Banyak-banyak aja di Reels. Ini bisa dibikin video kalau kita pakai video generator, tapi lain waktu aja pakai video generatornya.
Kita sekarang belajar idenya dulu ya. Idenya menarik. Nah, kalau gini itu kan ada 20 ide ya, ada 20 ide lebih ya. Mas Ali kalau mengenai izin edar dan lain-lain izinnya, oke, izin edar sudah ada di video ya teman-teman ya, di video di member area itu sudah ada untuk izin edar ya. Nah, kita lanjut lagi ini. Ini sekarang kita fokus ke cara pemasaran, oke? Cara marketing dulu. Ya, kita lanjut. Nah, kemudian teman-teman sekalian, eh, kalau produknya e-book gimana? Siapa yang jualan e-book teman-teman? Siapa yang jualan e-book? Ada nggak yang jualan e-book? Jualannya e-book ya. Oke, kalau jualannya e-book, saya akan buka nih, coba e-book saya. Saya akan coba buka e-book saya. Nah, ini kan saya punya e-book nih. Panduan menabung emas anti rugi. Ntar. Caranya gampang. Misalnya ini e-booknya saya download ke dokumen dulu deh. Saya download ke dokumen. Nah, teman-teman, ini salah satu e-book saya yang sudah laku 80 juta. Ya, ini e-book saya yang sudah laku 80 juta. Saya akan coba share ya bagaimana bagaimana bikin materi penjualan untuk e-book ya. Kan yang susah kan idenya untuk mendatangkan trafficnya, betul ya, Pak? Betul Saudara ya? Yang paling sulit itu kan mendatangkan calon customernya sebanyak mungkin, itu yang paling sulit kan. Nah, kalau begini sekarang Anda harus rajin pakai ChatGPT. Anda mesti rajin pakai ChatGPT. Misalnya nih, ini saya ambil chat baru ya, ambil chat baru, terus kemudian saya upload e-booknya ke sini. Saya upload e-booknya ke sini. E-book panduan mau nabung emas. Oke. Nah, ini saya upload dulu supaya dia bisa baca. Oke, ini e-book baru saya. Buatkan 20 ide ya, status WA dan gambar yang menarik untuk mendatangkan traffic. Tuh, dia bacanya cepet toh. Saya sudah pelajari e-book panduan menabung emas anti rugi ya, dan lain sebagainya. Teks WA ya, statusnya kayak gini. Uang di rekening 10 tahun tetap 10 juta, tapi daya beli tinggal 6 juta. Diem itu ternyata rugi. Wah, gambarnya dua foto berdampingan dan lain sebagainya, ya kan? Status jangan simpan uang, simpan nilainya. Nah, segala macam. Oh, ini udah ada 20 ide. Mantap. Secepat ini cari ide, oke? Saya yakin Anda yang nggak laku itu, yang belum laku, saya yakin Anda postingnya nggak rajin. Betul nggak? Betul nggak? Saya yakin Anda yang belum besar penjualannya, saya yakin kalau tidak setiap hari Anda post. Yakin banget saya. Gitu. Betul nggak? Kenapa kok nggak setiap hari post? Karena idenya habis. Betul? Nah, ini biar mikir nih sampai 20 dia. Oke. Buatkan prompt gambar setiap nomor. Posting beberapa kali nggak ada yang nyenggol jadi rasa-rasen. Nah, kalau Anda berhenti, maka berhenti juga ya. Nah,
PR-nya Anda sekarang, nanti setelah ini PR-nya Anda bikin 100. Oke? Bikin 100, kemudian dengan rajin Anda posting. Jelas ya? Karena ini penting banget. Saya sudah sering kali ketemu, Mas, nggak laku, karena nggak pernah promosi. Promosi sekali, dua kali nggak laku, terus sudah. Teman-teman, saya yakin promosi sekali, dua kali itu pasti nggak ada yang beli. Nah, misalnya nih, eh, ultra realistik, apa ini? Ya, mana nih? Prom. Nah, nomor satu. Nomor satu bisa nggak kita bikin ya? Coba kita cek Gemininya. Eh, taruh sini. Bener Mas Arli, biarpun follower 15 bisa tembus 3.000 view kalau rutin posting. Iya. Nah, ini adalah gambar yang pertama. Ini adalah gambar yang pertama. Kemudian tulisannya seperti apa? Tulisan yang pertama adalah ini. Digabung aja ini. Yang pertama itu tadi mana nih? Yang pertama mana nih? Uang itu dia, uang diam itu rugi. Nah, teksnya ini nih. Uang di rekening 10 tahun tetap 10 juta, tapi daya beli bisa tinggal 6 sampai 7 juta. Diam itu ternyata rugi. Tulisannya seperti itu, gambarnya kayak gini. Eh, jelas? Sudah cukup menarik? Kendala saya bikin ide e-booknya, Mas. Kayaknya nggak ada problem yang pernah diselesaikan itu gimana, Mas? Pak Abdul Aziz sudah pakai toolsnya belum? Kan ada toolsnya tuh. Ya, Anda harus pakai toolsnya tuh. Kebanyakan yang di e-book, kalau stuck, saya yakin Anda tidak menggunakan AI-nya dengan maksimal. Nah, betul nggak? Oke, sekarang saya akan open untuk tanya jawab. Ya, saya akan open untuk tanya jawab ya, supaya clear nih ya, tentang pemasaran. Tentang pemasaran. Kita spesifik malam ini bahas tentang mendatangkan traffic. Oke, silakan yang mau raise hand, silakan. Silakan yang mau raise hand. Bagaimana caranya mendatangkan traffic dari orang asing bukan orang terdekat? Medianya pakai Instagram. Kalau Anda pakai Instagram, itu yang datang nanti orang jauh-jauh. Tapi harus rutin juga. Silakan, saya unmute ini, Pak Muhammad Fauzi. Silakan, Pak. Selamat malam, Pak Malam ya. Arli. Terima kasih ilmunya ini praktis banget, bisa langsung dipraktekin sama kita. Tapi yang saya pikirin, Mas, ini saya dapat apa ya, post ya insight juga dari apa namanya potongan-potongan di YouTube. Katanya kalau kita jualan terus, itu tuh orang tuh jadi nganggap kita ini pasti jualan nih. Saya tuh ada ketakutan nanti kalau orang udah nganggap saya jualan terus, akhirnya walaupun trafficnya banyak, tapi orang udah nggak trust gitu mas sama kita. Itu gimana ya? Iya. Nggak apa-apa, Pak. Namanya juga orang negatif. Kita nggak bisa melihat orang itu akan selalu positif, gitu ya. Dan apalagi baru di bayangan kita. Sudah, Pak, bayangannya dimatikan aja. Jangan terlalu banyak bayangan-bayangan di pikiran kita. Anda tahu, sudah berapa lama orang itu ngecap saya jualan kelas, jualan kelas, jualan kelas, jualan kelas. Tapi kelas saya nggak pernah sepi. Sampai hari ini saya buka full lagi, saya buka full lagi gitu. Seperti itu. Jadi enggak usah terlalu berpikir apa namanya nanti kesannya bagaimana, kesannya bagaimana. Kesan itu nomor sekian, nggak perlu. Jelas ya. Yang kita butuhkan traffic. Kita berusaha logis saja. Kalau trafficnya besar, uangnya pasti besar. Gitu. Gitu ya Pak ya. Paham Oke, ya. siap-siap mas. Jadi Berarti kalau kalau untuk mau pakai jualan rekomendasinya di terus, Instagram aja. iya, kalau kalau misalnya jualan terus ya nggak apa-apa gitu. Sambil belajar membuat konten-konten yang tidak jualan gitu. Tanya ke ChatGPT juga bisa, Pak. Kita bisa tanya ke ChatGPT. Ya, misalnya saya coba saya share nih. Nah, misalnya nih saya mau jualan anu ya yang
yang ini ya. Saya tanya nih. Saya screen nih. Ini yang kucing tadi, yang kucing. Nih, buatkan ide 20 konten Instagram yang tidak terkesan jualan. Cari idenya, Pak, di sini. Tuh, 20 ide konten Instagram, soft, non-hard selling. Tanda kucing Anda sudah waktunya mandi. Oke? Ya, formatnya karusel, slide mulai bau, bau bulu lepek, sering garuk-garuk, tidur makin dekat wajah. Nih, kucing setelah 2 minggu tidak mandi. Ya, ekspresi lebay, bulu agak kusam. Oh, ini bagus nih. Ya, yang tidak terlalu jualan nih Pak ya. Misalnya nih, saya suka sama ide nomor 2. Oke, oke, saya suka ide nomor 2. Buatin prompt image-nya. Oke, oke, dia sedang bikin prompt-nya. Prompt 1, lebih lebay tapi realistis. Oke, realistis dramatis. Coba. Saya akan coba yang ini. Saya akan paste di sini. Kita pakai Gemini. Upload aja gambar-gambar seperti itu. Kan nanti kan orang kan suka gitu. Waduh, masih kurang kurang lepek ya. Nah, minta dong gambar di atas masih terlalu bersih. Saya minta gambar yang lebih kucel ya, seperti nggak pernah mandi beberapa bulan. Ya. Mas Arli kalau rekaman suara di rumah, wah nggak bisa. Tetap sama dia. Tetap sama. Minta lagi deh. Kalau nggak bisa, eh, prompt 1 saya coba, tapi tapi kesan lepek dan pusamnya tidak muncul, kurang kelihatan. Coba buat ulang. Gitu caranya. Ini praktek ya. Ini sengaja saya cobanya pakai apa? ChatGPT sama Gemini aja dulu ya. Wah, ini dibikinin prom yang panjang nih. Panjang banget promnya. Kita copy, yuk kita coba tes di sini. Kita harus sabar ya, teman-teman ya. Ketika pakai AI mungkin kita perlu beberapa kali. Saya selalu bikin prom pakai ChatGPT. Ah, masih belum lagi. Oke, masih belum. Ya, beginilah kurang lepek tapi kurang 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 kucel, kurang kucel. Ah, mungkin mungkin perlu ditambahkan beberapa. Masih belum. Coba tambahkan unsur lain. Misalnya ada sampah seperti kulit pisang di kepala atau apapun sehingga terkesan kotor sekali.
atau noda noda di beberapa bagian tubuh. Noda lumpur. Nah, coba yang ini. Ini ini saya cuma nyontoin ya. Nanti Anda eksperimen lagi ya. Kadang beberapa kali mesti baru berhasil. Nah, Gemini ini untuk create image cukup cukup kuat ya. Menurut saya sudah cukup kuat. Yang penting promptnya detail. Nah, ini nih dapat kan akhirnya kan. Ya, gambaran kucing belum mandi. Misalnya, hmm, kebayangkan baunya tulisannya kayak gitu. Gimana? Bagus? Bagus? Luapkan imajinasi Anda di ChatGPT atau Gemini, oke? Jelas ya Pak ya? Oke, kita lanjut yuk. Jadi dengan gambar-gambar yang seperti ini atau videonya ya, nanti Anda akan bisa mendapatkan kesan yang tidak terlalu jualan. Jadi diselang-seling. Ya, misalnya yang gambar-gambar begini Anda bikin ada misalnya 4, 5, baru satu kali jualan dan gitu seterusnya. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Eh, WDA, silakan. Open mic. Halo Mas, Halo, ya. Mas saya Wawan Mas dari Gubuk aslinya. Mm-mm. Eh, jadi saya mau e-book, eh, tapi memulai kan dari biasanya kan kalau itu kan Instagram ya Mas ya, Ya. lebih Instagram kalau eh, ini niche-nya itu seperti perpajakan gitulah Mm-mm. atau akuntansi gitu. Hanya membangunnya kan dari ininya kan pasti nol Mas, apa namanya followernya nol. Ya. Nah itu lebih efektifnya itu saya boost post untuk nambah itu atau tadi digencarkan posting-posting aja tapi kan sifatnya follower kita kan belum ada gitu Mas. Ya. Gimana Mas itu Mas? Terima kasih Mas. Kegalauan dari rekan-rekan tuh seringkali kalau akunnya nol. Itu seringkali galau. Tapi saya nggak pernah galau itu. Ketika saya merintis Velo, Velo itu juga dari nol. Tanpa bus. Jadi ya sudah, diposting aja sebanyak mungkin dulu. Gitu. Nanti ketika sudah mulai ada interaksi, baru postingan yang bagus kita boost. Gitu ya. Tapi Jelas ya? sumbernya tetap chat GPT ya Mas ya. Iya, saya selalu idenya ChatGPT. Saya Hampir, kemarin tuh nyoba yang pajak tuh Mas kan ini mau SPT apa tahunan gitu nih Mas ya untuk hmm, kartu Kortek gitu kan. hmm, Ya memang dari aturan atau perpajakan itu kan mesti kita cek itu Mas. hmm. Nah, ada kan kita rujuk harus aturan yang terbaru gitu. Nah, itu perlu nggak setiap apa namanya jawaban dari ChatGPT itu kita lihat lagi pasalnya benar apa enggak atau biarkan saja mas karena ini menyangkut aturan mas. Ya coba Anda cek sampel aja beberapa. ChatGPT-nya ngaco nggak gitu. Oh, oke. Gitu. Tapi biasanya ChatGPT kalau data-data seperti itu dia lebih akurat ya. Oh, ya. Oke makasih mas. Oke. Yuk, siapa lagi yuk? Ada lagi? Nah, ini saya jawab nih, Pak Muhammad Yusron. Mas Ari izin tanya, e-book digital yang kita buat menarik atau tidak gimana, Mas? Pak Muhammad Yusron, caranya tahu adalah Anda posting di status ya selama ya 10 hari dulu. Sehari 3. Ya, Anda jual dulu di status. Kalau ada yang tanya, ada yang ini berarti topik permasalahannya itu orang sudah tertarik dulu. Nah, jelas ya, gitu ya. Di status dulu, pakai dulu status. Kalau di status sudah orang tertarik, maka apa namanya? Maka kita lanjutkan gitu. Tapi kalau 10 hari kok yang tanya aja nggak ada gitu ya. Nah, itu Anda perlu ganti itu.
cintanya Mas Ali agen 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 tunggal reseller bedanya apa Mas? Supaya ikutnya. Kemudian Pak Saparudin, silakan Pak Saparudin. Assalamualaikum, Kak. Sehat kali. Ya, alhamdulillah sehat Pak. Apa tuh kayak e-book? Bagaimana caranya itu Pak Arwi? Kayak mungkin kayak tadi punya Pak Arwi langsung dimasukin ke GPT-nya, terus disuruh nyari promnya atau bagaimana? Iya, kalau resep masakan gini Pak, kan sebagai dasar dulu, kalau yang saya ajarkan di bikin e-book kan, yang saya ajarkan adalah harus mengandung 3 hal dulu Pak. Salah Ya, satu dari 3 hal. Apakah ide e-booknya itu membantu orang lain untuk mendapatkan uang lebih banyak? Ya kan, misalnya nih, kalau resep masakan itu resep masakan apa? Misalnya ayam crispy. Ya. hmm, Nah, gimana 1 juta pertama dari jualan ayam crispy? Ini resepnya. Nah, itu lebih menarik, Pak, daripada kita kasih resep tok. Betul nggak, Pak? Nah, kan? betul. Nah, seperti itu. Jadi satu menambah pendapatan. Yang kedua menghemat pengeluaran. Yang ketiga mempercepat sebuah proses. Seperti halnya e-book 30 hari bebas hutang itu mempercepat proses gitu. Jadi orang lebih tertarik. Nah, kalau resep itu kan mungkin bisa lebih nyambungnya dengan menambah pendapatan. Nah, yang seperti itulah yang dibahas di e-book, Pak. Gitu. Jadi bukan resep masakannya terus kemudian dibikinkan iklan, orang tidak tertarik gitu. Tapi kalau resep masakan itu bisa membantu orang lain untuk nambah pendapatan, ya itu orang lebih tertarik. Tinggal kita buatkan cara marketingnya atau strategi marketingnya kita olah pakai ChatGPT tadi, gitu ya Pak ya. Oke, oke, oke. Oke, baik. Kita lanjut Oke, yuk. Berikutnya Pak Purwanto. Silakan Pak Purwanto. Terima kasih Mas Arli. Halo Suara saya, Pak. Ya, suara saya terdengar ya? terdengar Pak Pur. Iya. Silakan. Oke, terima kasih. Ada dua pertanyaan Mas Arli. Ya. Nah, yang pertama itu terkait dengan otomasi. Ini kebetulan e-book saya sudah jadi. Hmm. Kemarin diajarin Mas Arli menggunakan UTAS gitu ya, UTAS gitu. Tapi Ya. mungkin masih ada kendala teknis terkait dengan upload dan juga membuat landing page yang saya ikuti tutorialnya di UTAS. Itu Hmm. mungkin nanti bisa di-spill sedikit Yes. ulang Mas Arli, itu yang Landing page pertama. ya. Oke, saya ajarkan nanti kepada semuanya nih landing page. Oke. Mas, yang kedua Mas, kebetulan saya juga ini punya buku lah Mas, buku fisik, tetapi karena buku ini adalah bukan seperti yang kita riset di e-book, menjadi sebuah kebutuhan umat banyak begitu, karena memang ini uh, tulisan karena profesionalitas saya begitu. Nah, tetapi saya juga mau jualan nih Mas, mau jual buku fisik saya itu menggunakan teknik-teknik yang Mas Arli ajarkan. Nah, kira-kira dalam tanda petik bisa teknik-teknik kemarin itu bisa mandi nggak, Mas? Dua hal itu aja, Mas. Terima kasih. Jadi yang pertama landing page ya nanti saya akan praktekkan bikin landing page yang singkat pakai Gemini. Yang kedua tentang tips-tips kemarin itu akan manjur apa enggak kan gitu ya Pak ya. Nah, manjur apa enggak? Manjur apa enggak itu sekali lagi tergantung produknya Pak. Yang pertama produknya itu memang menarik untuk dijual atau tidak. Baik buku maupun e-book itu harus mengandung 3 unsur ini. Ya, kalau tidak itu jualnya susah gitu. Ya bisa, tetapi susah gitu. Tiga, apakah itu akan menambah pendapatan di bidang tertentu? Apakah itu akan menghemat pengeluaran di bidang tertentu? Ataukah mempercepat proses di bidang tertentu? Jadi 3 hal itu, Pak. Ya, kalau misalnya nih e-book yang kalau nomor satu tadi misalnya 1 juta pertama dari ayam goreng crispy misalnya atau 10 juta pertama dari ayam goreng crispy. Nah, seperti itu kan menambah pendapatan. Kalau yang menghemat pengeluaran contohnya ya bikin rumah budget di bawah 100 juta. Nah, itu menghemat pengeluaran, betul kan?
Daripada kita bikin desain-desain model rumah terbaru kekinian, nggak laku, Pak. Tapi kalau desain rumah di bawah 100 juta, misalnya seperti itu. Tips-tips membangun rumah di bawah 100 juta, itu akan karena menghemat pengeluaran, orang akan tertarik. Kemudian yang ketiga, mempercepat proses. Contoh yang sering saya berikan, e-book saya yang sudah laku 1,6 miliar, yaitu 30 hari bebas hutang. Kenapa? Karena orang itu berpikir hutang itu bertahun-tahun baru lunas. Iya kalau lunas. Nah, ini Mas Arli ngajarin 30 hari. Pasti penasaran tuh gimana caranya. Nah, dari situ Pak, dari tiga hal ini ya pilih aja salah satu mana yang tepat. Kalau bukunya itu tidak mengandung salah satu dari ketiga hal ini, maka dibuatkan kontennya pun cukup berat. Gitu. Dipahami ya Pak sampai sini ya. Oke, sekarang saya akan praktekkan bagaimana cara membuat landing page. Ya, bagaimana cara membuat landing page ini teman-teman perhatikan baik-baik. Nanti bisa diulang lagi video saya. Saya akan cepat saja. Ya, saya selalu bikin landing page itu menggunakan Gemini. Ya, pakai apa? Pakai Gemini. Nah, terus caranya gini nih. Nah, ini kan sudah ada ini. Kita sudah bahas semuanya kan? Kita sudah bahas semuanya. Terus kemudian nih, saya mau bikin landing page. Ingat landing page-nya ya, satu halaman vertikal. Oke. Kemudian CTA, ini catat ya, satu halaman vertikal. Kemudian CTA ke misalnya WhatsApp ya. Terus kemudian apa namanya headline bikin headline berupa berupa headline-nya berupa benefit utama ya to the point. Buatkan prompt untuk Gemini. Nah, saya bikin headline, bikin nganu seperti itu. Nah, ini prompt untuk Gemininya. Oke, dia akan membuat tuh. Jadi yang mikir dia, Pak. Kita ngopi aja, Pak. Tinggal ngopi mikir dewe. Bismillah. Tungguin sampai selesai. Nah, sekarang sudah hampir selesai. Oh, ini sudah selesai. Ini bisa saya copy. Saya copy. Sekarang saya coba pindah ke Gemini ya. Untuk Gemini untuk bikin headline kita pakainya Gemini Canvas ya. Kita bikin ini baru. Nah, seperti ini bikin yang baru. Toolsnya kita bikin Canvas. Nah, Canvas terus kita paste di sini. Kita coba ya. Wah, dia langsung ngoding, Pak. Langsung bikin HTML-nya. Nanti ini kodenya di copy, dimasukkan ke apa namanya di UTAS saya nggak tahu ya ada HTML-nya nggak. Kalau nggak ada HTML-nya di UTAS kita mesti pakai platform lain. Misalnya kalau saya sering pakai itu apa namanya? Saya sering pakai adalah apa Mas jenenge Mas? Aku kok lali ya. Skalev. Saya pakai Skalev. Nah, nih. Kucing bersih wangi tanpa mahal. Langsung jadi, Pak. Ya, solusi hemat. Wah, kucing segar segala macam, segala macam. Wah, mantap banget nih. Langsung jadi landing page-nya. Mantap. Ya, ini yang sangat sederhana. Ini yang sangat sederhana. Ya. Kita bisa masukkan gambar produknya di sini. Bisa masukkan gambar produknya nanti. Ya, tinggal upload file ini, masukin aja gambar produknya. Itu. Jelas ya? Gambarannya seperti ini. Nanti kapan kita bahas lebih tuntas lagi tentang landing page yang apa namanya yang lebih dalam lagi ya. Nah, ini nanti tinggal diambil kodenya, tinggal di copy aja misalnya. Sorry sorry. Tinggal Ctrl A, Ctrl C, udah kita bisa masukin itu ke ini misalnya. Jelas ya. Kita pakai gini aja udah ini.
Nah, misalnya Anda melihat ini kok desainnya kok masih berantakan ya. Saya lihat ini desain masih berantakan. Ya, tolong rapikan. Jangan ada yang tumpuk-tumpuk. Kalau misalnya mau yang Kalau misal langsung mau pakai itu yang sudah jadi gimana Mas? Ya nggak gimana-gimana Pak. Saya nggak tahu yang udah jadi itu bagaimana. Eh, yang sudah jadi seperti apa saya nggak tahu. Yang sudah jadi ini ini juga bisa jadi referensi ya Pak ya. Anda misalnya bisa bisa lihat. Nah ini kan kucing bersih dan wangi tanpa mahal. Udah rapi kan? Wah tambah rapi nih. Oke, tambah rapi nih. Wah chat WA sekarang. Waduh, keren ya. Udah rapi kan? Nah, kalau sudah gini misalnya nih, saya mau bikin nih, waduh, ini kok ordernya ada di sini nih. Oke, satu, kasih perintah, hapus CTA yang di atas. Ini mau saya hapus, yang ini mau saya hapus nih. Yang kedua, dua, ya, berikan urgensi di CTA bawah, ya. Misal 2 menit tombol tombol hilang, kemudian munculkan munculkan tambah waktu per perpanjangan 2 menit lagi. Nah, terus yang ketiga, urgensi bisa berupa diskon. Maka pikirin harganya, pakai harga coret dan buat menarik. Oke. Nah, suruh mikir tuh. Guys. Dia ngetik dewe nih, nulis dewe nih, coding itu lihat aja tuh. Wah, ini tuh ada gini tuh Pak, sambil di status, waduh bikin status ya. Kerja kerja, waduh. Sing status iki tok iki, apa? Bagian coding tok iki. Wah, ada langsung dibilang keren itu. Mantap ya. Ini ini apa landing page andalan saya sekarang begini nih. CTA-nya sudah hilang. Kita lihat nih, solusi hemat mandi rutin 25.000 16.000 per botol, promo teralis minggu ini keunggulan, nah, segala macam. Wah, ini ada timernya. Klaim harga promo, ada timernya nih. Jangan tunggu sampai kucing bau, penawaran terbatas. Wah, ini ada harga. Ini turun terus ini. Nanti kalau sampai nol, tombolnya mati. Tombolnya nggak bisa diklik nanti. Itu senjata saya closing untuk urgensinya. Menarik enggak, Pak? Jualan sampo kucing aja kayak gini gitu ya. Nah, belum nanti testimoni, kasih testimoni yang asli-asli gitu ya. Itu bisa. Nanti kapan-kapan kita bahas lebih detail lagi nih. Baik, fokus Mas Arli apa sih saat menjual? Fokusnya saat menjual kita harus gini, menjual itu kita membantu orang lain ya untuk bisa dapat solusi gitu. Itu fokus saya. Jadi saya tidak pernah menjual sesuatu yang eh, apa ya, yang tidak manfaat buat orang lain gitu kan. Mas minta contoh kata-kata landing page yang diketik di ChatGPT. Nanti diulang aja ya, diulang aja video ini ya. Nanti diulang aja. Oke, ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Sebelum kita tutup, sudah cukup? Sudah cukup? Tinggal praktekin ya. Ada rekamannya, ada dong. Ya, nanti tinggal dipraktekin ya, saudara ya. Tinggal dipraktekin semuanya. Anda bisa ulang lagi ya.
Nah, ini satu pertanyaan saya akan jawab nanti. Yang lainnya supaya videonya nggak kepanjangan ketika Anda ulang ya, kita nggak usah panjang-panjang ini nanti fokus ke traffic sama landing page tadi, belajar dulu ya. Nah, teman-teman belajar dulu ya, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut, oke? Tapi yang paling penting ya, yang paling penting adalah teman-teman jangan patah semangat. Jangan patah semangat. Oke, saya buka dulu ini pertanyaan untuk Hiroshi Fiza Alvaro. Silakan, Pak Hiroshi. Di unmute dulu Pak Hiroshi kalau mau tanya. Jualan di Ya, TikTok selamat pakainya malam. video ya. Oke, silakan Pak Hiroshi. Selamat Silakan. malam, Mas Malam, Mas malam. Arli. Nah, Baik. gini Mas, saya kalau selama ini ngikutin apa namanya Zoom-nya Mas Arli ya. Kebetulan saat ini kan masih pemula Mas Arli ya. Hmm, Ya, saya kemarin sudah saya coba ikutin video-video dari Mas Arli yang ditaruh di grup ya, yang link itu Pak. Ya, saya setelah saya ikutin dari grup itu, saya sih ada kendala Mas Arli karena di sini masih pemula. Mungkin ada juga peserta yang masih seperti saya, kemungkinan ada juga. Jadi gini, saya udah jadi untuk e sudah jadi. Cuma saya ada kendala untuk cara menjualnya. Tadi sudah dijelaskan Mas Ali ya. Saya coba bisa nggak dibantu Mas Ali karena ini saya masih pemula. Mulai dari upload di UTAS, apa namanya sampai jualan di media sosial, contohnya di IG gitu ya Mas Ali ya. Nah itu masih kendala saya masih agak bingung sih itu caranya gimana untuk menjualnya gitu Mas Harli. Apa oke. bisa dibantu untuk tutorial videonya step by step seperti tadi udah beri contoh Mas Ali, cara membuat landing page-nya, cara membuat iklannya seperti apa, promosinya Ya, di medsos yang lain gitu Mas Ali. Bisa nggak dibantu untuk buatin baik. tutorialnya step by step itu Mas Ali. Terima Step kasih. by baik, step by stepnya sudah ada di video, sudah ada di grup, Pak. Gitu, sudah ada di grup Hmm. di video dan itu sudah ada bahkan orang utasnya langsung yang ada di grup Hmm. kita. Gitu. Jadi nanti bisa ditanyakan di grup, Pak ya. Sudah ada Oh step iya. by stepnya dalam bentuk video. Oh siap. Iya, Baik sudah Mas ada Ali. di Ya. situ. Penjelasannya lengkap sekali. Kalau saya jelaskan malah nanti penjelasan saya tidak lengkap karena itu yang jelaskan orang utasnya langsung. Gitu. Kita dibantu langsung sama teman-teman dari utas, dari tim utas untuk itu. Gitu ya, Pak ya. Ya, baik. Jadi Baik, sudah terima ada kasih Mas Ali. aman-aman. Baik. Ya. Mas Ali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, alhamdulillah di momen Ramadan ini insya Allah kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya dalam berikhtiar ya. Dan kita masih berikhtiar sama-sama saudara sekalian setiap tanggal 1 ya. Setiap tanggal 1 kalau saya ada di Indonesia ya, insya Allah tepat waktu ya. Tapi kalau saya mungkin harus safar ke luar negeri mungkin kita harus tunda gitu. Atau dipercepat mungkin seperti itu. Nah, mudah-mudahan di bulan depan kita masih berkesempatan untuk apa namanya mengulas lagi ya tanggal 1 nanti masih oke, tanggal 1 nanti masih puasa kan. Saya masih di sini nanti kita akan adakan lagi mungkin kita akan bahas tuntas nanti tentang landing page kemudian saya uploadnya di mana dan lain sebagainya ya. Dan ini nanti bisa disaksikan sama-sama secara ulang. Kemudian kebanyakan tadi teman-teman tutorial utasnya segala macam gitu ya untuk yang praktek ebook itu sudah ada semuanya. Dan yang paling penting malam hari ini adalah bagaimana saya sudah contohkan Anda tinggal mengulangnya berkali-kali. Itu yang paling penting. Anda tinggal ulang berkali-kali. Teman-teman, menurut Anda saya pakai AI-nya cepat nggak? Ini tadi berapa jam? 1 jam ya. Saya pakai AI ini cepat nggak nih? Saya bekerja setiap hari seperti itu, teman-teman. Saya selalu buka ChatGPT every day sudah setahun ini. Oke. Gemini saya sudah pakai setahun ini. Setiap hari. Setiap hari. Oke. Nah, mungkin teman-teman, aduh aku masih lama Mas, karena belum terbiasa saja. Nanti kalau sudah terbiasa, Anda akan connect tuh dengan AI. Anda akan merasa AI itu bagian dari hidup kita gitu. Ya, jadi manfaatnya sangat besar teman-teman, meskipun itu gratisan ya. Kalau Anda sudah pakai setiap hari seperti saya untuk mengurus perusahaan, makanya kemarin ada pertanyaan, Mas Ali gimana caranya mikirin sekian banyak usaha gitu ya.
yang Mas Arli pegang, Mas Arli handle, dan Mas Arli masih turun langsung jawabin orang yang punya utang, ngurusin kelas apa segala macam. Teman-teman, kalau dulu mungkin saya perlu waktu yang lebih panjang, tapi sekarang ada ChatGPT, ada Gemini, ada tools-tools yang lainnya yang saya manfaatkan untuk membantu pekerjaan-pekerjaan saya dan bisa menjadi seolah-olah seperti manusia super, teman-teman. Ya, begitu ngeblank, saya tuh lebih ringan berpikirnya. Kenapa? Karena semua data saya masukkan ChatGPT, terus saya minta saya mau bikin seperti apa, itu akan muncul semua. Bahkan Anda boleh percaya, boleh tidak. ChatGPT itu sekarang sudah mampu untuk ngecek nota. Gemini itu sudah mampu untuk ngecek nota. Gitu. Nota sudah disusun sama tim saya. Saya mau jumlahkan dari nota tulisan, ya sudah disusun di foto-foto, foto-foto, masukkan semua, truk, jumlahkan semuanya, muncul semua, seret, akurat. Gitu. Ada berapa nota, tanggal berapa, segala macam, tulisannya berantakan pun semua bisa dibaca sama dia. Luar biasa ya. Jadi sangat mempermudah ya. Bahkan dia baca satu file e-book yang 100 halaman itu cuma 5 detik dibaca sama dia. Seperti itu. Bahkan ketika saya sulit memahami satu materi YouTube dari luar misalnya ya, kita butuh waktu berjam-jam untuk mempelajari. Kita tinggal taruh linknya ke Gemini, terus berikan saya kesimpulannya, muncul semuanya. Teman-teman manfaatkan AI dengan sebaik mungkin. Ya, kenapa? Karena dunia di luar bergerak begitu cepat. Kalau kita nggak cepat, maka kita ketinggalan. Demikian teman-teman sekalian, sampai jumpa di lain kesempatan. Dan besok hari Senin, di kantor saya mengadakan buka bersama. Ya, di Solo. Saya mengadakan buka bersama di Solo. Bagi teman-teman yang bersedia hadir, ya besok hari Senin, insya Allah saya adakan buka bersama di momen 30 hari bebas hutang. Saya open gratis buat semua teman-teman yang bersedia, ya, dari luar kota, dari dalam kota, silakan saja hadir. Nanti saya akan umumkan di semua grup saya. Yang mau hadir boleh hadir, gitu ya. Eventnya adalah sore, kita akan apa namanya, diskusi bebas hutang, terus kemudian sampai nanti buka bersama. Buka bersama itu kalau saya biasanya buka bersama kita cuman apa, minum dan makan ringan, ya makan minum ringan, langsung dilanjut seperempat jam kemudian kita langsung maghrib berjamaah. Setelah maghrib berjamaah kita makan besar. Setelah makan besar terus kemudian langsung bablas ke traweh. Habis traweh kita masih bisa lanjut diskusi dan semuanya free. Bagi yang dari luar kota, jika Anda mau nginap di tempat saya ada sediakan beberapa kamar. Kalau bersedia di kos saya, silahkan hadir. Jadi semuanya free. Buat teman-teman sekalian yang mau hadir, mau diskusi sama saya, mau konsultasi sama saya secara langsung, terutama yang punya hutang, ya, yang hutangnya nggak lunas-lunas, nah silakanlah hadir. Daripada satu-satu, lebih baik besok ya. Saya sediakan waktu saya di hari Senin, insya Allah. Demikian teman-teman sekalian, semoga apa yang kita ikhtiarkan ini bisa membawa keberkahan ya untuk kita semua dan ya di bulan-bulan di mana banyak sekali waktu-waktu ijabah untuk berdoa. Mari kita manfaatkan semaksimal mungkin, ya semaksimal mungkin. Terutama saya ingatkan bagi teman-teman Muslim yang mau berbuka, jangan buru-buru teman-teman ya. Berbuka jangan buru-buru. Angkat tangan Anda dan berdoa. Doalah doa-doa yang besar, doa-doa yang dahsyat, doa-doa yang menjadi harapan hidup Anda, gitu ya, seperti itu. Senin tanggal berapa? Besok Senin saya lupa tanggalnya ya, tapi besok Senin ini kan hari Kamis ya. Nanti besok Senin. Nanti kita umumkan ya. Solonya di mana Mas Ari? Di Colomadu. Di Colomadu kalau Anda ketik kantor pusat Klinos, ya itu muncul kantor saya. Insya Allah kita adakan hari Senin di situ. Kita mulai Ba'da Asar ya. Datang aja Asar nanti misalnya jam 3, jam setengah 4 misalnya. Hadir saja, nanti kita diskusi, dan setelah diskusi buka bersama, dilanjut sampai terawih bareng, insya Allah ya. Oke, boleh diwakilkan ya, monggo mawon kalau diwakilkan. Silakan ya, tapi saya open untuk siapapun. Saya open untuk siapapun karena itu gratis ya. Saya open untuk siapapun. Harapan saya sih gini teman-teman. Supaya supaya kita semua eh, terbebas dari hutang dan riba. Jadi saya memang misi saya dari dulu tidak pernah berubah. Saya akan gencar sekali dan mati-matian untuk menyuarakan anti riba. Ya, itu tujuan saya dari dulu sampai sekarang tidak pernah pupus. Jadi
Bahkan teman-teman yang punya hutang, ya hutangnya berapapun, ada yang sampai puluhan miliar ketemu sama saya. Alhamdulillah ya, mendapatkan pencerahan dikit demi sedikit. Bukan dari saya pencerahannya, tapi semua itu adalah petunjuk dari Allah Ta'ala. Demikian saudara sekalian, sampai jumpa di lain kesempatan, dan insya Allah nanti tanggal 1 kita ketemu lagi. Kita masih berlanjut terus. Anda jangan patah semangat. Nggak bisa sekarang, nggak apa-apa. Yang penting kita jalankan terus. Demikian ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Pak Pria Prima datang sama istri, boleh aja Pak, silakan. Oke, itu aja teman-teman. Sampai jumpa lagi. Saya senang sekali ketemu sama Anda malam hari ini. Ya, yuk kita lanjut lagi. Mumpung masih ada waktu, yang masih melek mata kita lanjut ya. Bisa tadarus, bisa apa segala macam, lakukan sebanyak mungkin untuk meraih pahala di malam hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, the shining golden signs. Let your inner sparking night. Fat and treasure.